Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di jam doa pagi setiap Sabtu pagi. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang tentunya akan menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita semua sehari-hari. Jadi judul dari renungan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, dan saya berikan judul adalah Siapakah Sesamamu Manusia. Jadi kita akan baca sama-sama ayat yang mendasari renungan pagi hari ini. Sebelumnya saya akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau menuntun kami semua untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kami hikmat, memberikan kami marifat, supaya kami semua di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengikut Engkau akan diberikan hati yang taat, akan diberikan hati yang baik untuk boleh mengenal dan juga menuruti apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan membaca sama-sama. Kita akan buka Alkitab kita dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Judul perikopnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang judul perikopnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Di sini ada beberapa tokoh yang dimunculkan. Jadi ada beberapa yang kita akan belajar. Yang pertama adalah ada seorang pribadi atau ada seseorang yang terkemuka di zamannya. Dia terhormat
tapi tak taat. Saya beri judul seperti itu. Jadi ahli Taurat tadi sebenarnya orang yang dalam hukum Taurat itu dia pakar sekali ya, dia ahli, orang terkemuka, kemudian juga bertugas menyusun peraturan atau ketentuan untuk kehidupan keagamaan, kemudian juga menyalin naskah Alkitab, kemudian juga mengajarkan dan menerapkan hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama. Ada satu hal yang kita garis bawahi, bahwa dia sangat suka dihormati dan dia cenderung untuk sombong. Tetapi ada hal yang akan kita belajar daripadanya, yaitu dia tidak melakukan kebenaran dari firman Tuhan yang dia hafal itu tadi. Jadi itulah pengertian kita tentang seorang ahli Taurat. Jadi orang semacam inilah di ayat 25 itu dikatakan di situ, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Jadi orang yang sangat pintar, yang sangat terhormat dan juga sangat dikagumi ataupun dianggap tinggi derajatnya itu, ternyata dia mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya tentang cara memperoleh hidup kekal. Seperti ini yang di ayat 25 tadi, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan dijawab Yesus di ayat 26 dan 27, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan Yesus berkata, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Sesungguhnya ahli Taurat tadi sudah mengerti apa yang dia baca hampir setiap hari, apa yang ada di Perjanjian Lama tadi, firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama tadi. Jadi sebenarnya dia tahu bagaimana caranya untuk memperoleh hidup kekal di sana. Pasti dia hafal karena dia langsung bisa menjawab itu. Dan Tuhan Yesus bilang, "Nah, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Nah, kemudian setelah itu dia bukannya terus udah gitu ya, tetapi dia malah mencobai lagi. Dia ingin membenarkan dirinya. Nah, pertanyaan yang kedua ini pasti kita belajar, ini ada latar belakangnya. Jadi pertanyaannya begini, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, ini ya kalau saya boleh bilang, mungkin dia sudah tahu atau mungkin dia pura-pura tidak tahu. Tetapi memang pertanyaannya si ahli Taurat tadi memang sekedar mencobai, tetapi ada juga latar belakang dari pertanyaannya itu, bahwa di masa itu namanya sesamanya manusia itu terbatas kepada sesama orang Yahudi saja atau kepada orang yang seagama. Tentulah pemahaman seperti itu akan membatasi perilaku di dalam hal mengasihi orang yang di luar ya, di luar. Jadi yang tidak sama agamanya, yang tidak sama sukunya, seperti itu ya, itu bukan sesamanya gitu. Jadi kayak membatasi hal-hal yang seperti itu. Jadi itu sekilas tentang tokoh yang pertama, yaitu ahli Taurat tadi. Saya bilang dia terhormat tapi tidak taat. Nah, itulah yang mendasari Tuhan Yesus memberikan jawaban di ayat 30 tadi. Dia bercerita, dia memberikan perumpamaan tentang seorang yang dirampok oleh penyamun tadi. Nah, seperti itu asal mulanya kenapa Tuhan Yesus menceritakan ini. Jadi
untuk meluruskan jalan pemikiran sesamamu manusia versi si ahli Taurat tadi, atau iya hikmat dari Allah sesama manusia itu seperti apa. Jadi respon ahli Taurat tadi ya memang mencari pembenaran diri aja, dianggap dia orang, dia pintar gitu, terkenal, terhormat. Jadi dia, pertanyaan yang di ayat 29 tadi memang maksudnya yaitu ingin mencobai. Jadi dia mencobai Tuhan Yesus itu 2 kali, di ayat 25 tadi tentang hidup kekal, kemudian yang kedua di ayat 29 yaitu tentang sesamamu manusia, seperti itu. Jadi ahli Taurat tadi kita boleh belajar dari situ bahwa dia adalah orang yang pintar, tetapi dia tidak berhikmat. Dia berhikmat memakai hikmat manusia. Dia berusaha membenarkan diri, dia ingin mengelak dari tanggung jawab dan juga tidak mau disalahkan. Mari kita kembali dengan kisahnya orang Samaria tadi. Di situ ada beberapa tokoh ataupun pribadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di situ ada korban yang dirampok penyamun tadi, dirampok, dipukul, kemudian ditinggalkan dengan keadaan setengah mati, disebutnya seperti itu, hampir mati. Di sini disebutnya setengah mati ya. Kemudian ada penyamun, ada imam, yaitu pelayan di Bait Allah. Dia cuma lewat aja di seberang jalan, tidak mau menghampiri. Jadi ini ada latar belakangnya juga kenapa dia nggak mau datang ke orang yang dirampok tadi. Ada pengetahuan atau pengertian bahwa bagi seorang imam itu menyentuh orang mati itu najis. Jadi dia nggak mau pusing dalam hal ini, najisnya 7 hari lagi ya. Jadi dia nggak bisa melayani di Bait Allah. Jadi dia lebih mementingkan pelayanan seremonial daripada menolong orang yang hampir mati tadi. Kemudian yang orang Lewi juga begitu. Dia sebenarnya bisa menolong karena dia adalah seorang imam yang dari turun temurun diutus Tuhan oleh Tuhan bahwa orang Lewi adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sebenarnya dia bisa menunjukkan rahmat Tuhan dengan menunjukkan belas kasihannya, tapi dia tidak melakukannya. Nah, sekarang yang selanjutnya, tokoh selanjutnya dari orang Samaria. Orang Samaria adalah penduduk wilayah Israel bagian utara yang dahulunya menjadi wilayah kerajaan Israel. Jadi sejak abad ke-6 sebelum Masehi itu ada pertentangan antara orang Samaria dengan orang Yahudi karena alasan etnis ya. Jadi Samaria itu dianggap tidak berdarah Israel yang murni karena dia kawin campur dengan orang-orang non-Yahudi. Dan orang Yahudi biasanya tidak mau bicara dengan orang Samaria karena orang Samaria tadi dianggap sebagai kafir. Nah, kemudian di sini di ayat 33 ada satu kata yang menarik di sini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, di sini satu hal yang penting yang harus kita teladani, yaitu hati yang penuh belas kasihan. Jadi di sini di ayat 33 tadi 33 sampai 34 itu di situ Tuhan Yesus menggunakan 9 kata kerja yang aktif dari orang Samaria tadi untuk memperlihatkan atau menggarisbawahi tindakan yang nyata yang dilakukan oleh orang Samaria tadi. Ia mendatangi,
Yang mendatangi itu kan suatu kata kerja yang aktif, ya. Dia datang kepada korban perampokan penyamun tadi, jadi ada perhatian. Terus dia membalut luka. Pasti luka yang dibiarkan menganga itu akan membuat orang bisa kehabisan darah. Jadi dia menghentikan perdarahan dari orang tadi. Kemudian ia menyiram dengan minyak dan anggur. Seperti kita ketahui bersama, minyak dan anggur itu akan sangat menolong, membantu menyembuhkan luka, meningkatkan produksi kolagen, kemudian juga mengurangi peradangan atau bengkak di tubuh yang terluka tadi. Kemudian selanjutnya, kata kerja yang selanjutnya tadi sudah mendatangi, membalut, kemudian menyiram dengan minyak dan anggur. Sekarang yang selanjutnya, ia menaikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri. Yang pasti kalau orang itu dinaikkan di atas keledai, dia sendiri jalan, ya, jalan kaki. Jadi itu menurut saya sih dia sudah menjalankan satu firman Tuhan, yaitu yang berkata harus mendahulukan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita sendiri. Kemudian dia datanglah ke tempat penginapan tadi, ya. Dia merawat sepanjang malam pasti ini. Dan kemudian dia membayar padahal dia nggak kenal tuh siapa orang yang dianiaya tadi. Dia membayar kepada pemilik penginapan tentang pengobatannya. Dia disebutkan di sini ada dua dinar. Saya lihat ada satu hal di mana menjelaskan bahwa dinar emas itu seharga kira-kira 3,5 juta gitu. Jadi kalau 2 dinar berarti 7 juta, seperti itu, kurang lebih, ya. Jadi dan dia berpesan kepada pemilik penginapan untuk mengganti kalau nanti ada kekurangannya ketika dia kembali lagi ke situ. Jadi apa pentingnya dari 9 kata kerja aktifnya orang Samaria tadi? Saya pikir semua yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu semuanya penting. Jadi dia melakukannya tanpa pamrih, kemudian dia melakukan karena digerakkan oleh belas kasihan. Jadi pagi hari ini kita belajar hal yang mungkin secara tidak sengaja kita menjadi ahli Taurat, atau kita menjadi orang Lewi, atau menjadi orang Samaria. Jadi semua berbalik kepada kita sendiri, bagaimana kita menilai kehidupan kita sehari-hari. Kalau si ahli Taurat tadi orang yang terhormat tapi tak taat, itu mewakili orang-orang yang tahu firman Tuhan tetapi selalu, bahkan sering mencobai Tuhan, membenarkan diri, kemudian ya enggan melakukan ketetapan-ketetapannya, padahal dia pakar dalam hukum Tuhan. Kemudian di ayat 28 itu satu hal yang penting juga yang harus kita pikirkan bersama. Ayat 28, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Yang satu tadi juga sesamamu manusia, dia sudah jawab, yang punya belas kasihan, perbuatlah demikian. Jadi kata perbuatlah demikian itu berarti ketika kita mengerti firman Tuhan itu bukan cuma berhenti sampai dibaca saja, tetapi perbuatlah demikian kata firman Tuhan. Inilah yang saya sebutkan bahwa berbuat itu sangat penting untuk melengkapi pengetahuan kita di dalam firman Tuhan. Kemudian yang kedua tadi kita berbicara tentang hikmatnya manusia dan hikmatnya Allah. Itu ahli Taurat tadi juga kan bilang bahwa dia selalu bertanya, padahal dia sudah membaca sendiri di dalam firman Tuhan, dia mencobai Tuhan Yesus.
Nah, kemudian orang Samaria itu adalah role model kita ya, role model manusia yang digerakkan oleh roh belas kasihan. Kita belajar pada pagi hari ini bagaimana kita boleh menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan cara melakukan apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi renungan pada pagi hari ini saya akan akhiri dengan firman Tuhan yang berasal dari Mazmur 95 ayat 7b dan 8a. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kemudian satu lagi, saya sangat senang atau saya sangat suka dengan Yakobus 4 ayat 17 itu. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat bertumbuh bersama menjadi sesama manusia bagi orang-orang yang terabaikan. Tuhan Yesus memberkati.